Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam setiap aktivitas kita. Amin. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 April. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baru bagi kami. Berkati hari-hari kami, firman-Mu kiranya menuntun setiap langkah hidup kami. Kiranya segenap hidup kami ini berkenan di mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita mengucap syukurlah atas anugerahnya. Mengucap syukurlah atas anugerahnya. Saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Pada renungan kita pagi hari ini, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang yang sakit kusta. Mereka dari jauh berdiri. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bagi orang kusta, mereka harus terpisah dari orang-orang yang tahir atau orang-orang yang tidak sakit kusta. Hanya sesama mereka yang boleh berkumpul. Karena apa? Karena sakit kusta ini dianggap hukuman dari Tuhan, atau dianggap mereka orang najis. Dan kita melihat dalam pembacaan kita hari ini, orang kusta ini pun mereka tahu diri. Mereka tidak mau mendekati Yesus, tetapi mereka dari jauh berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan kita melihat juga bahwa Yesus pun tidak menumpahkan tangan atas mereka, tetapi Yesus hanya memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ke-10 orang sakit kusta ini sepakat untuk mengikuti apa yang Yesus katakan. Mereka pergi kepada imam-imam. Ajaib, saudara. Di tengah jalan, ke-10 orang sakit kusta ini menjadi tahir. Tetapi di antara ke-10 orang ini, ada satu yang menjadi sorotan Tuhan Yesus. Dikatakan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria yang pada waktu itu dipandang sebagai orang kafir. Tetapi kita melihat orang kafir ini adalah orang yang menghargai anugerah. Orang yang tahu mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang boleh dia nikmati. Dan Yesus bertanya, "Bagaimana dengan yang 9 orang lagi?" Kemungkinan 9 orang ini, mereka adalah orang Yahudi yang sejak kecil mereka sudah dilatih untuk beribadah. Mereka sudah mengenal Allah yang hidup. Mereka sudah diajar tentang hukum Taurat.
tetapi mereka tidak peka terhadap anugerah Tuhan. Atau juga mungkin mereka memang dengan sengaja menolak anugerah yang Yesus berikan. Dari renungan kita pagi hari ini ada 3 poin saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, izinkan hidupmu menjadi sorotan Tuhan. Amin. Izinkan hidup kita menjadi sorotan Tuhan. Izinkan hidup kita ini berbeda dengan hidup orang di dunia ini. Walaupun mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang beribadah, tapi mari kita hidup dengan berbeda. Apa perbedaan kita, saudara? Mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup sebagai penolong di dalam setiap hidup kita. Mari kita jadikan hidup kita ini berbeda. Walaupun mungkin di pekerjaan, dimanapun kita berada, kita mungkin orang yang dianggap minoritas, dianggap kita orang yang berbeda dengan komunitas kita. Tapi mari kita jadikan hidup kita ini menjadi sorotan bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bersujud di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan setiap hari dalam setiap langkah hidup kita. Maka Tuhan akan juga menyorot hidup kita. Amin. Yang kedua, mari kita peka akan anugerah Tuhan. Ketika kita sibuk dengan rutinitas ibadah, terkadang aturan yang kita utamakan. Kita bisa memvonis orang karena tidak ikut aturan. Dan itu yang kita prioritaskan. Tapi kita tidak peka dengan anugerah Tuhan. Ke-9 orang ini mereka merasa sudah cukup kalau mereka sudah dinyatakan oleh imam-imam. Mereka hidup tahir. Karena pada saat itu yang menentukan seseorang itu tahir atau tidak tahir harus ditentukan oleh imam. Dan mereka sudah cukup ketika imam mengatakan mereka sudah bebas dari penyakit itu. Mari saudaraku, kita tidak hanya cukup dengan rutinitas ibadah, tapi kita juga harus peka terhadap anugerah Tuhan. Berbeda dengan orang Samaria yang merespon anugerah itu. Orang Samaria itu merespon anugerah itu dengan iman, dengan pujian, dengan penyembahan. Bagaimana dengan kita merespon anugerah itu? Mari kita respon dengan iman. Mari kita merespon dengan datang menyembah Tuhan, dengan kita bersujud di hadapan Tuhan, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita peka terhadap anugerah Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, yang kita butuhkan bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan rohani kita. Ayat yang ke-19 berkata, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan jiwa kita ini juga penting, saudara. Ketika kita percaya akan anugerah yang Yesus berikan, Yesus menjamin keselamatan jiwa kita. Yesus menjamin keselamatan jiwa kita. Yesus berkata, Alkitab berkata, akulah jalan kehidupan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus, saudara. Mari saudaraku, kita tidak hanya membutuhkan kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan rohani. Setiap manusia ini sedang sakit rohani. Makanya Yesus, Allah sendiri, harus turun menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus. Supaya apa? Dia boleh membayar segala hutang dosa kita. Karena memang kita ini sedang sakit, kita sedang berdosa, kita sedang hidup menuju maut. Tetapi Yesuslah yang menggantikannya di kayu salib. Mari saudaraku, kita respon dengan baik anugerah Tuhan. Mari kita respon dengan iman. Mari kita bukan hanya jasmani ini yang kita pikirkan,
tetapi juga rohani kita perlu diselamatkan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Roh Kudus menolong kami, dan setiap kami beroleh sukacita lewat firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.